Kita lanjut bahas spoiler Udong Kyankun Season 13 episode 33. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya matahari pada saat ini telah terbit di permukaan laut. Dari wilayah laut yang cukup luas ini, dalam sekejap saja, kota api pun berubah menjadi sangat ramai. Banyak orang yang pada saat ini berterbangan menembus langit di kota api ini. Mereka pun dalam sekejap saja berkumpul untuk menuju ke tengah-tengah kota. Karena hari ini adalah hari dimulainya kompetisi petir. Dan kompetisi ini dianggap sebagai acara termegah di Laut Iblis Kekacauan dalam 10 tahun terakhir. Hanya memikirkannya saja membuat darah dari seseorang pasti akan langsung mendidih. Lindong, Mulingshan, serta Gumengki dan juga yang lainnya, mereka juga telah berkumpul di gedung yang dekat dengan tengah kota. Pada saat ini, tatapan mata mereka melihat pada aula yang benar-benar megah di tengah-tengah kota ini. Karena itu, merupakan markas besar dari aula Dewa Api. Lindong samar-samar bisa mendeteksi banyak aura kuat yang ada di dalam sana. Fakta bahwa aula Dewa Api mampu menjadi salah satu raksasa di Laut Iblis Kekacauan merupakan bukti kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Lindong yang melihat suasana di dalam kota ini menjadi sangat hidup karena dipenuhi oleh banyak ahli yang telah berkumpul dari Laut Iblis Kekacauan. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, ini benar-benar hebat karena kompetisi yang dilakukan di tempat ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan wilayah Laut Angin Surga dan juga wilayah Laut Petir Langit. Melihat keterkejutan dari raut wajah Lindong, Gumengki yang ada di sampingnya pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, aula Dewa Api itu merupakan salah satu faksi peringkat atas di Laut Iblis Kekacauan. Selain godaan dari batu simbol petir, jumlah orang yang berkumpul di tempat ini secara alami sangat menakutkan. Mendengar ucapan dari Gumengki, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja, Lindong kali ini melihat sekelompok besar orang yang menggunakan baju berwarna merah keluar dari dalam aula Dewa Api. Mereka pun berdiri di langit dan berjajar rapi seperti lautan api. Karena sebenarnya itu adalah para pelindung yang berjumlah 1000 pasukan dari aula Dewa Api ini. Mereka semua memegang tombak yang sangat besar di tangannya, sementara baju zirah berwarna merah juga telah menutupi tubuh mereka. Hal ini juga memancarkan aura yang sangat kuat dan benar-benar menakutkan. Tekanan seperti ini bahkan menyebabkan ekspresi para ahli yang tidak terhitung jumlahnya segera berubah. Mereka semua yang awalnya arogan ketika melihat pasukan pelindung aula Dewa Api, dalam sekejap saja nyali mereka langsung menciut. Gumengki yang ada di samping Lindong, dia pun kembali mengatakan, mereka adalah para pelindung dari aula Dewa Api. Dikabarkan bahwa mereka ini merupakan kekuatan tempur terkuat dari aula Dewa Api ini sendiri, dan mereka selalu mempertahankan jumlah, yaitu 1000 orang setiap tahunnya. Setiap kali ada orang yang kuat berhasil bergabung dengan para pelindung ini, maka orang lemah yang ada di dalamnya akan segera ditendang keluar dan mereka akan tergantikan oleh orang baru. Mendengar ucapan dari Gumengki, raut wajah Lindong berubah menjadi cukup serius. Tidak heran bahwa para pelindung aula Dewa Api ini memiliki aura yang benar-benar kuat. Karena sebenarnya untuk bisa menjadi bagian dari mereka harus memiliki kekuatan yang besar supaya bisa melakukan persaingan di dalamnya. Dan aula Dewa Api ini benar-benar memenuhi reputasinya. Tiba-tiba saja Guya terlihat cukup kaget, lalu dia berteriak, bukankah itu adalah saudari Tang Xilian? Mendengar ucapan dari Guya, Lindong sedikit terkejut. Tatapan matanya segera melihat pada barisan depan dari para pelindung aula Dewa Api. Dan benar saja, di tempat itu ada Tang Xilian dengan penampilan yang gagah berani. Pada saat ini, Tang Xilian juga memegang tombak panjang yang menyala-nyala di tangannya. Bahkan tombak ini merupakan senjata yang dibuat secara khusus. Hal itu tampak seperti memiliki sayap burung phoenix. Sementara di ujung tombaknya ada tanda burung phoenix yang berwarna merah menyala. Senjata yang digunakan oleh Tang Xilian ini
merupakan senjata yang indah namun mematikan. Dan dia pada saat ini berdiri sendirian di barisan paling depan. Penampilan seperti ini membuat Tang Xilian seolah-olah tidak memiliki sisi feminim sama sekali. Dan banyak orang yang tidak bisa menyangka bahwa 1000 pasukan yang ganas sebenarnya mereka telah dipimpin oleh seorang komandan wanita yang benar-benar cantik. Dan kadang-kadang bahkan Lindong tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kemampuan memerintah dari Tang Xilian. Di antara banyaknya wanita yang pernah dikenal oleh Lindong yang pernah menjadi komandan, kemungkinan Tang Xilian merupakan komandan wanita terbaik. Dan bahkan Ying Xiaoxiao dari sekte Dao mungkin lebih rendah dari Tang Xilian. Pada saat ini Lindong juga telah melihat banyak orang benar-benar kagum dan juga dipenuhi keheranan ketika melihat Tang Xilian. Tidak diragukan lagi, dalam sekejap saja Tang Xilian menjadi titik pusat dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Sementara Guya yang ada di samping Lindong tiba-tiba saja berbicara dengan sikap yang iri. Saudari Xilian ini benar-benar sangat mengesankan. Sangat sulit bagi seorang wanita cantik untuk bisa mendapatkan posisi seperti itu. Sementara Gumengki, dia pun menatap Tang Xilian sambil berkata lembut. Meskipun dia adalah murid pertama dari Moluo, posisi yang dia miliki adalah sesuatu yang telah dia peroleh melalui kemampuannya sendiri. Pada saat itu, kabarnya Tang Xilian berada di bagian paling bawah ketika dia pertama kali berhasil bergabung dengan pasukan pelindung Dewa Api. Dan hanya dalam waktu 2 tahun, Tang Xilian benar-benar mengalahkan banyak pria di dalam barisan pelindung itu. Dan pada akhirnya, dia pun memperoleh posisi sebagai komandan pelindung Dewa Api. Dan hal ini telah diakui oleh semua orang. Mendengar ucapan dari Gumengki, Guyan serta Guya hanya bisa berseru dengan kagum. Wow, benar-benar mengesankan. Lindong yang mendengar ucapan dari Gumengki, dia juga hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Karena Lindong bisa membayangkan usaha macam apa yang telah dilakukan oleh Tang Xilian untuk bisa mendapatkan reputasi yang sangat besar. Ada banyak jenius di dunia ini, namun sangat sedikit dari mereka yang bisa menjadi seseorang untuk layak dihormati. Sementara Tang Xilian merupakan sosok wanita sombong yang tidak mau ditempatkan di barisan belakang para pria, karena dia benar-benar memiliki pesona yang tidak bisa diremehkan. Tidak lama Mulingsan pun tersenyum sambil mengatakan, kakak Lindong juga tidak buruk. Selain itu, dia berasal dari kerajaan peringkat rendah di wilayah Shuang Timur. Dan bagaimanapun juga, kakak Tang Xilian, dia mendapatkan bantuan dari tetua Moluo. Namun kakak Lindong, di tempat ini dia benar-benar sendirian. Oleh karena itu, kakak Lindong lebih hebat daripada kakak Tang Xilian. Mendengar ucapan dari Mulingsan, Gumengki pun segera tertawa pelan. Lalu dia mengatakan, haha, karena Lindong itu adalah manusia aneh. Namun tatapan mata dari Gumengki pada saat ini telah berkilau ketika dia melihat Lindong. Mungkin Gumengki tidak menyadari seperti apa Lindong di masa lalu, namun dia pada saat ini telah benar-benar menyaksikan Lindong secara bertahap telah berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi individu terkenal di laut iblis kekacauan ini. Lindong pada saat ini merasa tidak berdaya dengan ucapan dari Mulingsan. Dia pun segera mengusap kepala gadis kecil itu sambil mengatakan, Mulingsan, aku harus mengoreksi kata-katamu. Sebenarnya aku tidak sendirian dan aku masih memiliki 2 saudara laki-laki. Lagi pula, jangan bandingkan aku dengan Tang Xilian. Hal ini benar-benar tidak ada rasa pencapaian sedikit pun jika aku dibanding-bandingkan dengan seorang wanita. Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun segera menggodanya. Dan aku khawatir Nona Tang Xilian kemungkinan tidak akan senang ketika mendengar ucapanmu. Lindong merasa sangat tidak berdaya setelah dia digoda oleh gadis-gadis ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengalihkan pandangannya ke arah aula Dewa Api. Karena di tempat itu seseorang telah muncul dengan energi yang sangat menakutkan.
Dalam sekejap saja, suhu di sekitar tempat ini berubah menjadi sangat panas, dan gumpalan api juga telah mengelilingi orang yang baru saja muncul ini. Suara bising yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan para ahli yang sombong, raut wajah mereka pun segera berubah dan dipenuhi dengan rasa hormat ketika melihat sosok yang baru muncul ini. Karena sebenarnya dia adalah kepala dari Aula Dewa Api, dan dia pemilik batu simbol api, Tetua Moluo. Tatapan mata dari Tetua Moluo pada saat ini benar-benar menyapu pada banyaknya orang yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja, orang yang melihat tatapan mata dari Tetua Moluo, mereka merasakan bahwa darah di dalam tubuh mereka dalam sekejap saja menjadi sangat panas, dan sebuah ketakutan juga terlintas di dalam hati banyak orang. Dengan buru-buru, orang-orang ini pun segera mengalihkan pandangan mereka, dan tidak lama kemudian Tetua Moluo pun berbicara dengan aura yang agung serta suara keras yang bergema di tempat ini. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih pada semua orang yang telah bergabung dengan kompetisi yang diselenggarakan oleh Aula Dewa Apiku. Hanya ada beberapa aturan di dalam kompetisi ini, dan pemenangnya adalah raja, serta dia akan menjadi pemilik dari batu simbol petir. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Moluo pun melambaikan tangannya. Dalam sekejap saja, sebuah cahaya merah terang kini segera keluar dari lambaian tangannya, dan hal itu dengan cepat berubah menjadi cermin merah raksasa yang tingginya kira-kira 100.000 kaki. Di permukaan cermin itu memperlihatkan sebuah tanah pegunungan yang hijau dan sangat luas, karena sebenarnya di dalam cermin ini memiliki dunianya sendiri. Setelah mengeluarkan cermin itu, Tetua Moluo pun mengatakan, ini adalah cermin tidak terukur dari Aula Dewa Apiku, dan di dalamnya memiliki dunianya sendiri. Pada saat yang sama, tempat di dalam cermin ini juga akan menjadi tempat kompetisi. Ada sebuah gunung di dalam cermin ini, dan hal itu dikenal sebagai gunung tidak terukur. Tempat itulah yang akan menjadi medan perang terakhirmu. Setelah Tetua Moluo mengatakan hal ini, tiba-tiba saja cermin raksasa itu pun berdesir, dan sebuah pemandangan gunung yang megah kini benar-benar terlihat di dalam cermin itu. Tetua Moluo kemudian dia mengatakan, batu simbol petir berada di puncak gunung tidak terukur, dan pada saat ini banyak orang telah bisa melihat gunung yang benar-benar besar. Sementara di puncak gunung itu sendiri ada simbol kuno yang memancarkan fluktuasi agung dari dalamnya. Banyak tatapan mata dari orang-orang kini telah terfokus pada simbol kuno itu. Sebuah kegembiraan kini juga telah hadir di dalam hati mereka, karena banyak orang bisa memahami kekuatan besar dari batu simbol leluhur. Selama seseorang bisa mendapatkan batu simbol petir ini, kemungkinan di masa depan akan bisa mencapai posisi seperti Tetua Moluo. Setelah melihat perubahan ekspresi di wajah orang-orang di tempat ini, Tetua Moluo pun kembali mengatakan, ada 10 puncak di gunung tidak terukur, dan setiap puncaknya memiliki satu segel. Hanya 10 orang yang bisa memperoleh segel puncak ini yang memiliki kualifikasi untuk benar-benar mendaki ke gunung tidak terukur. Dengan kata lain, hanya 10 individu terkuat, merekalah yang memiliki kualifikasi untuk bertarung dan memperebutkan batu simbol petir. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo itu, Lindong dan juga para ahli yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam. Di antara mereka semua pasti akan segera mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing supaya bisa mendapatkan segel yang ada di puncak gunung, karena hanya 10 orang yang akan bersaing di akhir untuk benar-benar bisa mendapatkan batu simbol petir. Tetua Moluo pun dia segera tersenyum lalu mengatakan, perkenalanku cukup sampai di sini saja, dan aku mengumumkan bahwa kompetisi petir segera dimulai. Setelah Tetua Moluo mengatakan hal ini, suasana di dalam tempat ini tiba-tiba saja langsung berubah menjadi sangat ramai. Banyak orang kini segera berteriak
Lalu mereka dengan cepat menyerbu ke dalam barisan cahaya untuk masuk ke dalam cermin. Sementara Guya yang ada di samping Lindong, dia pun segera tersenyum ketika melihat ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Kakak Lindong, Mulingsan, lakukan yang terbaik." Mendengar ucapan dari Guya, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, tatapan mata Lindong melihat pada Tang Xilian, yang pada saat ini komandan cantik itu juga telah bergerak untuk masuk ke dalam cermin tidak terukur. Dan tiba-tiba saja Tang Xilian pun mengirimkan pesan suara yang hanya bisa didengar oleh Lindong. "Lindong, kau jangan sampai tertinggal jauh, karena aku tidak akan memberimu pertimbangan apapun." Mendapatkan pesan suara ini, Lindong hanya bisa tertawa kecil. Sementara semangat di dalam hatinya pada saat ini juga telah dibangkitkan. Lindong pun segera menoleh pada Mulingsan lalu mengatakan, "Lingsan, ayo kita juga harus masuk ke dalam cermin." Sambil tersenyum, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dan dalam sekejap saja, Mulingsan serta Lindong kini telah benar-benar menyerbu untuk masuk ke dalam cermin tidak terukur. Karena kompetisi besar ini benar-benar telah dimulai di dalam dunia cermin tidak terukur. Cerita kemudian berpindah ke dalam dunia cermin tidak terukur. Di tempat itu adalah pegunungan hijau yang benar-benar luas dan juga besar. Tanaman hijau yang subur juga telah menutupi tanah di tempat ini. Sementara raungan binatang buas kadang-kadang juga akan terdengar. Dan tiba-tiba saja, peng! Suara keras kini segera terdengar di tempat ini. Dalam sekejap saja, sebuah lubang raksasa kini tampak telah muncul dan membelah langit di atas pegunungan ini. Banyak sosok yang bercahaya yang tidak terhitung jumlahnya segera masuk dan mendarat di pegunungan hijau. Seolah-olah mereka adalah tamu yang tidak diundang, yang telah membuat dunia tempat ini awalnya damai berubah menjadi bergolak. Sementara di tempat tertentu, Lindong dan juga Mulingsan, mereka sebenarnya juga telah memasuki tempat ini. Begitu mereka berdua muncul, tatapan mata Lindong dan juga Mulingsan mengamati ke sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hal itu membuat ekspresi terkejut muncul dalam tatapan mata Lindong. Dia pun segera tersenyum lalu mengatakan, "Aku tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Aula Dewa Api juga memiliki harta karun Yuan murni yang di dalamnya memiliki dunianya sendiri." Karena apa yang disebut dengan cermin tidak terukur, sebenarnya hal itu mirip dengan kuali langit terbakar milik Lindong. Keduanya sama-sama memiliki dunia sendiri yang ada di dalamnya. Dan satu-satunya perbedaan adalah ruang di dalam cermin tidak terukur ini dipenuhi dengan kehidupan dan juga vitalitas. Sedangkan dunia di dalam kuali langit yang terbakar hanya berisi tanah merah dan juga gurun pasir. Mulingsan yang mengamati tempat ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat bersemangat. Dia pun terlihat cukup gembira lalu mengatakan, "Kakak Lindong, ada banyak orang yang telah masuk ke tempat ini." Sambil tersenyum, Lindong pun menjawabnya, "Benar. Mereka benar-benar banyak." Dan pada saat ini, Lindong segera mengangkat tangannya. Dia pun bisa melihat sebuah segel cahaya telah muncul di telapak tangannya. Karena ini merupakan sesuatu yang secara otomatis akan muncul ketika seseorang memasuki cermin tidak terukur. Secara umum, jika seseorang menghadapi bahaya di tempat ini, maka selama seseorang itu bisa menghancurkan segel cahaya yang ada di tangannya, secara otomatis tubuhnya akan segera ditendang keluar dari dalam cermin tidak terukur. Dan hal itu juga akan menyelamatkan nyawa mereka. Tapi di sisi lain, orang yang tertendang keluar dari dalam dunia cermin ini, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan batu simbol petir. Tidak lama setelah Lindong dan juga Mulingsan mendarat di tempat ini, ada beberapa sosok cahaya yang juga telah mendarat tidak jauh dari mereka. Namun pada akhirnya, pimpinan dari kelompok ini pun mengatakan, "Ayo, kita harus segera bergerak." Ketika melihat pemandangan ini,
Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia pun pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam dunia ini mulai bergejolak karena telah dibanjiri oleh banyak para ahli yang cukup kuat. Jelas beberapa perkelahian juga telah muncul di tempat ini, karena sebenarnya hanya ada batu simbol petir, dan pemenang terakhir dari kompetisi akan menjadi satu-satunya orang yang bisa bertahan. Oleh karena itu, mayoritas mutlak para peserta, mereka semua sebenarnya adalah pesaing. Lindong pun segera menoleh pada Mu Lingsan, lalu dia mengatakan, "Lingsan, kita harus segera pergi menuju puncak gunung." Setelah mengatakan hal ini, dalam sekejap saja tubuh dari Lindong pun bergegas dan dia melesat untuk menuju ke tengah-tengah dari ruangan ini, karena di sana adalah tempatnya puncak gunung yang besar, yaitu gunung tidak terukur yang telah disebutkan oleh tetua Moluo sebelumnya. Dalam sekejap saja, suasana di dalam tempat ini menjadi benar-benar ramai dan banyak pertempuran kini segera meletus. Hal itu membuat tempat ini menjadi sangat berbau darah. Semua peserta yang telah masuk ke dalam cermin tidak terukur, selain harus waspada dengan para pesaing lain, mereka juga harus waspada dengan binatang iblis yang telah bersembunyi di dalam pegunungan ini. Lindong serta Mu Lingsan sendiri dengan cepat melakukan perjalanan melalui kedalaman hutan. Sebuah aura yang mengerikan kini terpancar dari tubuh mereka berdua, dan sepanjang jalan Lindong telah menyaksikan lebih dari 100 pertempuran. Namun hal itu tidak membuat Lindong dan juga Mu Lingsan menghentikan perjalanan mereka. Bagaimanapun juga, pada saat ini Lindong dan juga Mu Lingsan harus segera mencapai gunung tidak terukur dalam waktu secepat mungkin. Dan mereka harus bisa mendapatkan segel puncak gunung supaya memiliki kualifikasi untuk menuju pada puncak gunung tidak terukur. Di dalam perjalanan ini, untuk sesekali Lindong bertemu dengan para orang-orang bodoh yang menghalangi jalannya. Namun dalam periode waktu ini, Lindong tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Mu Lingsan dengan sangat gembira, dia melakukan pertarungan dan mengayunkan tutup peti mati kehidupan kematian di tangannya. Orang-orang yang tidak beruntung itu pada akhirnya dipukul keluar dari tempat ini oleh Mu Lingsan. Semakin lama, perjalanan Lindong dan juga Mu Lingsan menjadi semakin dekat dengan bagian terdalam dari tempat ini, dan Lindong mulai merasakan bahwa aura yang ada di sekitarnya menjadi semakin kuat. Jelas para individu yang bisa memasuki wilayah ini, mereka bukanlah individu biasa. Lindong dan juga Mu Lingsan sendiri ketika melakukan perjalanan ini, tatapan matanya segera melihat ke arah langit, dan dia pun segera menyipitkan matanya, karena pada saat ini Lindong telah melihat Tang Xilian dan juga yang lainnya telah menuju gunung tidak terukur dengan kecepatan yang tinggi. Namun tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Mu Lingsan segera berubah. Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, hati-hati." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Mu Lingsan melesat maju, dan dia pun segera mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian. Dalam sekejap saja, hal itu segera mengeluarkan gelombang cahaya hitam yang tersapu dari dalamnya. Di saat Mu Lingsan baru saja mengirimkan gelombang cahaya hitam, tiba-tiba saja lusinan angin yang kencang kini telah melesat keluar dari dalam hutan, dan mereka pun pada saat ini langsung bertabrakan dengan gelombang cahaya hitam. Sebuah badai dalam sekejap saja muncul di tempat ini, dan hal itu telah menghancurkan pohon-pohon raksasa yang ada di sekitarnya. Setelah pohon-pohon raksasa itu hancur dan runtuh, kali ini sejumlah sosok seperti hantu muncul dalam sekejap saja. Selanjutnya, mereka pun melihat Lindong dan juga Mu Lingsan dengan niat yang sangat buruk. Lindong dan juga Mu Lingsan yang berdiri di atas pohon raksasa, tatapan matanya segera menyipit ketika dirinya melihat 6 orang yang telah muncul di depan sana. Mereka berenam memiliki penampilan yang cukup unik, dan tubuh mereka menggunakan jubah berwarna merah darah. Selain itu, mereka juga memegang senjata parang yang benar-benar besar. Yang paling mengejutkan Lindong,
adalah aura yang terpancar dari tubuh mereka berenam. Karena sebenarnya mereka berenam telah benar-benar mencapai tahap kematian mendalam, dan sejumlah kecil energi kematian juga telah mengelilingi tubuh mereka berenam. Tidak lama kemudian salah satu dari 6 orang itu melihat ke arah Lindong sambil tertawa aneh. Dia mengatakan, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan menangkap ikan besar. Bukankah dia adalah orang yang baru saja masuk ke daftar pemula?" Mendengar ucapan ini, Lindong segera mengerutkan alisnya. Lalu dia mengatakan, Sebenarnya kalian adalah penjaga pemenggalan darah." Pria itu pun kembali mengatakan, "Sepertinya kita bersaudara, tidak begitu terkenal sampai-sampai diabaikan." Penjaga pemenggalan darah ini adalah sekelompok kecil orang yang memiliki reputasi buruk di Laut Iblis Kekacauan. Kelompok mereka terdiri dari 6 anggota, dan sebenarnya mereka berenam ini berada di peringkat 12 sampai 18. Dan tentu saja kekuatan individu dari mereka tidak membuat Lindong terkejut. Namun di masa lalu, ketika kelompok ini bergabung, bahkan mereka bisa membunuh seorang ahli yang berada di peringkat ke-8 dari daftar pemula setengah tahun yang lalu. Dan hal ini menyebabkan keributan di Laut Iblis Kekacauan. Secara individu, sebenarnya mereka tidak terlalu kuat. Namun yang membuat mereka ditakuti adalah kemampuan kolaborasi mereka di dalam pertarungan. Jika sebuah kelompok bisa diperingkatkan dan masuk dalam daftar pemula, maka kelompok mereka berenam ini akan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat kelompok ini, dia tanpa sadar terkejut dan tidak menyangka akan benar-benar berhadapan dengan kelompok yang memiliki reputasi buruk. Salah satu pria dari kelompok ini tiba-tiba saja mengangkat golok besarnya, dan hal itu diarahkan pada Lindong serta Mulingsan, lalu mengatakan, "Jadi apakah kalian berdua lebih suka menghancurkan segel spiritual di tangan kalian atau meninggalkan kepala kalian di tempat ini?" Alasan kenapa kelompok ini dikenal sebagai penjaga pemenggalan darah karena setiap lawan yang menghadapi mereka pada akhirnya akan dipenggal kepalanya, dan ini merupakan karakter dari mereka berenam. Mendapat ancaman seperti itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Sementara niat membunuh yang besar kini telah terpancar jelas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan tongkat Kaisar Petir dalam sekejap saja telah muncul di tangan Lindong. Hal itu segera membawa suara sambaran petir yang bergema di tempat ini. Setelah memegang tongkat Kaisar Petir, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Lindong pun segera mengatakan, "Mulingsan, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat." Cerita kemudian berpindah ke kota api. Di tempat itu juga masih banyak orang yang pada saat ini tatapan mata mereka melihat pada cermin tidak terukur. Di dalam cermin tidak terukur sendiri ada banyak wajah dari orang-orang yang telah memasuki dunia cermin ini, dan hal itu segera diproyeksikan dalam cahaya-cahaya cermin yang terpancar ke langit. Tiba-tiba saja ada suara teriakan dari banyak orang ketika mereka melihat pada cermin ini. Bukankah mereka adalah penjaga pemenggalan darah? Dan orang yang ada di depan mereka itu sebenarnya adalah seorang pendatang baru, Lindong. Wow, ini akan sangat menarik. Aku tidak pernah bisa berpikir bahwa orang-orang yang kejam itu akan bertemu satu sama lain begitu mereka masuk ke dalam dunia cermin. Penjaga pemenggalan darah ini mereka tidak mudah dihadapi. Namun Lindong juga bukanlah individu biasa. Jika mereka bertarung, pasti ini akan menjadi sebuah pertunjukan yang sangat bagus untuk ditonton. Ketika mendengar perbincangan ini, raut wajah dari Gumengki, Guya, dan juga Guyan segera berubah. Tatapan mata mereka pada saat ini mulai melihat pada cermin tidak terukur, sebelum pada akhirnya kekhawatiran muncul di dalam hati mereka. Yang sebenarnya trio Gumengki ini juga telah mendengar reputasi tentang penjaga pemenggalan darah. Hal ini
membuat Kumengki mengatakan, sepertinya Lindong dan juga Mulingsan mereka kurang beruntung. Baru saja memasuki dunia cermin, mereka sudah bertemu dengan orang-orang yang cukup menakutkan. Suara gemuruh petir pun tiba-tiba saja meledak ketika Lindong dan juga Mulingsan kali ini melesat dengan cepat untuk melakukan pertarungan dengan penjaga pemenggalan darah. Di tangan Lindong sendiri, tongkat Kaisar Petir telah bersinar dengan terang, dan di sisi lain, 6 pedang besar dengan kekuatan Yuan yang agung kini juga telah diayunkan secara bersamaan. Hal itu menargetkan titik-titik terlemah dari tongkat Kaisar Petir milik Lindong. Pada akhirnya, pertarungan senjata di tempat ini pun meletus, dan percikan api serta riak energi yang mengamuk kini telah benar-benar tersebar. Di dalam pertarungan ini sendiri menimbulkan tanah yang ada di bawahnya langsung memiliki luka gores yang panjang dan juga dalam, sementara beberapa pohon yang ada di sekitarnya juga langsung hancur begitu saja. Tongkat Kaisar Petir milik Lindong kini telah bergetar lembut, sementara petir terus berkedap-kedip di permukaan dari tongkat ini. Hanya dalam pertarungan yang cukup singkat, 6 orang dari penjaga pemenggalan darah kini mereka telah dikirim terbang mundur oleh serangan dari Lindong. Segera setelah itu, mereka berenam pun menstabilkan tubuh mereka di dalam formasi setengah lingkaran. Tidak lama kemudian 6 orang itu pun mencengkeram pedang di tangan mereka dengan erat-erat, dan pada saat ini mereka berenam merasakan rasa sakit yang muncul di telapak tangan mereka. Salah satu orang dari kelompok ini, ekspresi serius segera muncul di raut wajahnya, lalu dia berkata, "Tidak heran bahwa kamu bisa masuk dalam 10 besar di daftar pemula, karena sebenarnya kamu memang memiliki beberapa kemampuan." Karena mereka berenam pada saat ini tahu, meskipun Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, tapi kemampuan tempurnya benar-benar luar biasa. Bahkan hal itu membuat mereka berenam yang telah bergabung dan melakukan kerjasama masih tidak bisa memperoleh keuntungan apapun ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong pada saat ini masih terlihat tenang, dan Lindong juga tahu bahwa 6 individu ini mereka memiliki koordinasi dan juga pemahaman diam-diam yang cukup baik. Bahkan serangan serta pertahanan mereka menjadi kuat akibat koordinasi ini. Di dalam pengamatan Lindong, kerjasama tim seperti ini meskipun kuat tapi juga memiliki kelemahan. Selama salah satu orang dipisahkan dari kelompok ini, maka kemampuan tempur mereka secara alami akan mengalami penurunan. Lindong pun dia segera berteriak pada Mulingsan, "Lingsan, pisahkan salah satu dari mereka dari kelompok ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun segera menganggukkan kepalanya. Sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian, dia melesat dengan cepat menuju salah satu dari 6 orang ini. Dan dengan keras, Mulingsan pun segera mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian. Ketika melihat hal ini, tatapan dari 6 orang itu berubah menjadi cukup dingin. Lalu mereka berteriak, "Sebenarnya kamu sedang cari mati." Dan tepat ketika mereka akan melakukan pergerakan secara bersamaan, tiba-tiba saja Lindong telah berubah menjadi cahaya hijau dan muncul di hadapan mereka seperti hantu. Tongkat Kaisar Petir yang ada di tangan Lindong juga langsung diayunkan dan menghantam tubuh 5 orang yang lainnya. Dengan serangan ini, ke-5 orang itu pun terdorong mundur, yang pada akhirnya kekuatan tempur dari mereka telah dibagi menjadi 2. Hal ini secara otomatis membuat kekuatan tempur dari penjaga pemenggalan darah melemah secara signifikan. Tidak lama kemudian, Lindong pun segera mengeluarkan kekuatan Yuan tanpa batas dari dalam tubuhnya, dan Lindong kali ini mengatakan, "Tongkat surga pengunci naga petir." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menyentakkan tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya, dan tiba-tiba naga petir kini telah benar-benar melesat keluar dari dalam tongkat Kaisar Petir. Segera setelah itu, naga petir ini pun mengayunkan ekornya yang berisi kekuatan luar biasa.
Dalam sekejap saja, hal itu segera memukul pedang yang ada di tangan 5 orang dari penjaga pemenggal darah. Dan akhirnya, beng! 5 orang penjaga pemenggal darah kini kembali terlempar oleh pukulan Lindong. Sementara kekuatan petir milik Lindong sendiri kini telah merambat melalui pedang mereka yang pada akhirnya bulu-bulu ketek serta rambut 5 orang dari penjaga pemenggalan darah kini telah berdiri. Ketika terlempar ini, ke-5 orang itu pun menusukkan pedang mereka ke tanah dan mereka pun segera menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, raut wajah dari ke-5 orang itu terlihat gosong karena sebenarnya wajah mereka telah terbakar oleh sambaran petir milik Lindong. Dan hal ini sebagai bukti bahwa petir-petir yang ada di dalam tongkat Kaisar Petir menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Salah satu orang dari kelompok ini dipenuhi dengan ketakutan ketika melihat sosok Lindong yang secara perlahan berjalan menuju ke arahnya. Dan orang ini pun kemudian mengatakan, "Lindong, orang ini benar-benar tangguh." Sementara ekspresi 4 orang yang lainnya juga telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka sebelumnya telah mendengar reputasi dari Lindong, namun mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka akan segera terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah baru saja bertukar pukulan dengan Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun segera menghentikan langkah kakinya. Dia pun tersenyum pada 5 orang yang ada di hadapannya sambil mengatakan, "Lain kali kalian harus memilih target yang tepat untuk diserang. Dan tolong, cuci matamu dulu baik-baik sebelum memilih lawanmu. Aku pada saat ini sedang terburu-buru dan aku tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan kalian." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah garis telah muncul di dahi Lindong. Detik berikutnya, sebuah mata kini telah muncul dan berkedap-kedip di dahi Lindong. Hal itu memancarkan cahaya petir dengan kekuatan yang mengamuk. Ketika melihat hal ini, salah satu pria dari kelompok penjaga pemenggalan darah buru-buru berteriak, "Semuanya mundur!" Baru saja mereka akan kabur. Pada akhirnya, peng! Cahaya kilat benar-benar telah dikeluarkan dari dahi Lindong. Dan hal itu segera berubah menjadi petir raksasa yang besarnya ribuan kaki. Petir raksasa ini pun dalam sekejap saja meluncur yang cepat ke arah 5 orang itu. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah 5 orang menjadi sangat muram. Mereka pada saat ini benar-benar menyaksikan sebuah energi petir raksasa yang sangat mengerikan. 5 orang itu pun berkumpul. Mereka segera mengangkat pedang tinggi-tinggi ke udara sambil mengatakan, "Ratusan binatang pemenggal kepala golok." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang luar biasa juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Cahaya darah kini telah muncul dari dalam tubuh mereka kemudian berubah menjadi pedang raksasa yang besarnya ribuan kaki. Ratusan binatang iblis secara samar-samar juga telah terlihat di permukaan pedang ini. Tidak lama kemudian, beng! Cahaya petir dan juga pedang raksasa pada saat ini benar-benar berhantaman. Gelombang kejut yang sangat mengerikan segera muncul di tempat ini, dan hal itu telah mengubah hutan dalam radius 10.000 kaki menjadi pusat gempa di tanah yang datar. Dalam sekejap saja, hutan-hutan yang ada di tempat ini telah benar-benar runtuh. Dan tidak lama kemudian, beberapa sosok yang cukup menyedihkan kini telah terbang keluar dan melayang di udara. Sosok-sosok ini benar-benar terkejut ketika mereka melihat gelombang yang sangat mengerikan dari benturan kekuatan ini. Setelah awan debu yang ada di tempat ini menyebar, pada akhirnya sosok dari Lindong kembali terlihat dengan memegang tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya. Sementara tanah di sekitar Lindong dalam radius 10.000 kaki telah berubah menjadi gundul. Dan tidak jauh di depan Lindong
ada 5 orang penjaga penggalan darah yang kondisi mereka berlima kali ini sangat menyedihkan. Banyak tatapan mata segera melihat pada arah pertempuran ini, lalu mereka berkata, sebenarnya itu adalah Lindong, dan yang menjadi lawannya adalah 6 orang dari penjaga penggalan darah. Dari kelihatannya, 6 orang itu telah bertemu dengan tembok besi. Lindong ini benar-benar cukup tangguh. Bahkan ketika 6 orang dari penjaga penggalan darah bergandengan tangan, individu teratas dalam 10 besar daftar pemula akan cukup kesulitan ketika mengalahkan mereka. Dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya mereka telah dihancurkan oleh Lindong saat ini. Tatapan mata dari Lindong sendiri masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat penampilan yang sangat menyedihkan dari 5 anggota penjaga penggalan darah yang aura di dalam tubuh mereka pada saat ini sudah melemah. Lindong pun dia segera melirik ke arah orang terakhir yang pada saat ini masih melakukan pertempuran dengan Mulingsan. Sebelum akhirnya Lindong pun mengatakan, apakah kalian berlima akan menghancurkan segel spiritual di tangan kalian atau menunggu diriku memenggal kepala kalian? Mendengar ucapan ini, ekspresi dari 5 orang penjaga penggalan darah segera berubah. Mereka pun saling memandang dengan ketakutan satu sama lain. Pada saat ini, mereka hanya bisa menggertakkan gigi sambil mengatakan, Lindong, tempat ini hanyalah dunia kecil, dan kita akan menuntut balas tentang masalah ini suatu hari nanti. Dan ketika Lindong mendengar ucapan ini, tiba-tiba saja raut wajah dari Lindong berubah menjadi sangat menyeramkan. 5 orang itu pun benar-benar ketakutan dan mereka buru-buru menghancurkan segel spiritual yang ada di tangan mereka. Di saat segel spiritual itu pecah, ruang yang ada di sekitar tubuh mereka kini telah mulai terdistorsi. Pada akhirnya mereka berlima telah ditendang keluar dari dalam dunia cermin tidak terukur. Salah satu orang yang masih melakukan pertarungan dengan Mulingsan, ketika melihat pemandangan ini, dia pun segera mengatakan, sialan, kita benar-benar tidak beruntung. Setelah mengatakan hal ini, orang itu pun juga buru-buru menghancurkan segel yang ada di tangannya. Dalam sekejap saja, orang yang melakukan pertarungan dengan Mulingsan juga telah ditendang dari dalam dunia cermin tidak terukur. Ketika melihat hal ini, Mulingsan terlihat cukup kecewa. Dia pun kemudian mengatakan, cih, orang-orang ini benar-benar pengecut. Mereka pada awalnya bertindak sombong, namun pada akhirnya mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah mengurus masalah yang ada di tempat ini, Lindong segera membalikkan telapak tangannya dan dia menyimpan kembali tongkat kaisar petir. Lindong pun kini berkata pada Mulingsan, Lingsan, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong melihat para ahli yang ada di langit yang telah terganggu oleh pertarungan dari Lindong. Dan pada saat ini, Lindong benar-benar mengabaikan tatapan mata mereka semua. Ketika para ahli yang ada di langit ini melihat Lindong telah bergerak, beberapa dari mereka buru-buru memberikan jalan untuk Lindong karena mereka terlihat cukup ketakutan dan tidak ingin memprovokasi individu ganas seperti Lindong. Di saat Lindong dan juga Mulingsan telah menghilang dalam kejauhan, mereka berdua pada saat ini tidak melihat sosok hitam yang telah muncul di pohon besar. Dan pada saat ini, sosok hitam itu pun melihat pada Lindong dan juga Mulingsan. Sambil tersenyum, sosok ini pun mengatakan, tidak heran bocah itu bisa menghabisi trio Wo Yuan karena dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun sekteku telah memerintahkan untuk mengambil hidupmu kali ini. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari sosok hitam itu pun mulai terdistorsi. Pada akhirnya, dia pun menghilang dengan cara yang cukup aneh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pertarungan seperti apa lagi yang akan dihadapi Lindong? Karena sepertinya dia pada saat ini sudah menjadi incaran dari orang yang cukup kuat. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 34.
Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mulingsan dan juga Lindong pada saat ini melesat dengan cepat melewati hutan untuk menuju gunung tidak terukur. Banyak para ahli di tempat ini terdiam ketika mereka melihat Lindong dan juga Mulingsan melintas di hadapan mereka. Tidak ada satupun dari ahli yang ada di tempat ini mencoba memprovokasi Lindong setelah mengetahui kekuatan dari Lindong sebenarnya. Namun pada saat ini, Mulingsan yang ada di samping Lindong, raut wajahnya terlihat cukup jelek. Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, orang-orang itu sangat lemah dan mereka hampir tidak memenuhi reputasi menakutkan tentang gelar mereka sebelumnya." Karena pada awalnya, Mulingsan sangat mengharapkan sebuah pertempuran besar. Namun dia tidak menyangka bahwa kekuatan dari 6 orang dari penjaga pemenggal darah benar-benar akan langsung melemah ketika salah satu dari mereka dipisahkan. Lindong pun sambil tersenyum dia menjawab perkataan dari Mulingsan. Bukankah itu merupakan sesuatu yang sangat baik? Jika tidak, maka kita akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan pertarungan. Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah segera bergegas menuju gunung tidak terukur. Dan kita tidak boleh menunda-nunda perjalanan ini. Karena secara alami, di tempat itu kita pasti akan melakukan pertempuran yang cukup besar. Selain itu, pertarungan kita melawan 6 orang dari penjaga pemenggalan darah juga tidak sia-sia. Bukankah kamu saat ini menyadari, setelah kita melakukan pertarungan itu, orang-orang yang awalnya ingin menghalangi jalan kita, kini telah benar-benar berkurang. Dan mereka semuanya terlihat ketakutan. Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun merenung sejenak, dan dia juga sebenarnya menyadari akan hal ini. Beberapa individu yang awalnya memiliki niat buruk untuk menghalangi jalan dari Lindong, namun pada saat ini mereka semua benar-benar kabur ketika melihat Lindong melewati jalan mereka. Dan tidak ada satupun orang yang berani melakukan serangan pada Lindong maupun Mulingsan. Jelas hal ini merupakan fakta dari hasil pertarungan antara Lindong dengan 6 orang penjaga pemenggalan darah. Mulingsan pun segera tertawa, lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, kalau begitu kita harus meningkatkan kecepatan kita, karena aku benar-benar ingin melihat individu kuat macam apa yang telah berkumpul di kaki gunung tidak terukur. Dan aku ingin segera melakukan pertarungan di tempat itu." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Dia pada saat ini segera melompat dari pohon ke pohon dan melesat dengan cepat menuju kaki gunung tidak terukur. Karena sudah tidak ada satupun orang yang menghalangi perjalanan dari Lindong maupun Mulingsan. Setengah jam kemudian, Lindong dan juga Mulingsan telah benar-benar tiba di kaki gunung tidak terukur. Setelah tiba di tempat ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat fokus. Dia pun segera melambaikan tangannya dan dalam sekejap saja membuat Mulingsan yang ada di belakang Lindong pada saat ini langsung berhenti. Mulingsan pun lalu bertanya, "Kakak Lindong, apa yang telah terjadi?" Lindong dan juga Mulingsan telah mendarat di atas pohon yang cukup besar. Dan tatapan mata Lindong kini melihat tajam ke suatu tempat yang ada di depan sana. Karena di tempat itu sendiri ada sebuah aura berdarah yang benar-benar terpancar. Lindong pun pada saat ini melihat banyak mayat yang telah tergeletak di tanah. Dan hal itu membuat tanah di tempat ini menjadi berwarna merah darah. Mulingsan yang juga menyaksikan adegan ini, dia pun segera mengerutkan keningnya lalu mengatakan, "Kakak Lindong, sebenarnya mereka semua telah mati." Mulingsan serta Lindong sendiri tahu bahwa setiap orang yang memasuki cermin tidak terukur, mereka akan memiliki segel spiritual di tangan mereka. Dan ketika menghadapi bahaya yang mengancam nyawa mereka, secara otomatis orang-orang ini bisa memecahkan segel spiritual. Kemudian mereka akan tertendang keluar dari tempat ini. Hal itu akan membuat nyawa mereka menjadi terselamatkan. Namun orang-orang yang ada di hadapan Lindong ini, mereka benar-benar terbunuh. Dan bahkan hal ini membuat Lindong menyadari bahwa pembunuh ini tidak memberikan waktu sedikit pun bagi orang-orang ini untuk bisa menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Jelas hal ini merupakan kekuatan dan juga teknik yang benar-benar tidak normal. Tidak lama kemudian Lindong pun turun dari atas pohon dan dia mendarat di hadapan mayat-mayat ini. Dengan menggunakan jarinya, Lindong pun menyentuh darah yang ada di tanah. Segera setelah itu,
Lindong juga mengeluarkan kekuatan pelahap di saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, jejak energi berwarna hitam pekat secara samar-samar telah keluar dari dalam darah itu. Lindong pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup lemah, sebenarnya ini adalah energi Yimo. Orang yang telah membunuh mereka adalah seorang Yimo. Jika aku tidak salah menebak, sepertinya hal ini dilakukan oleh Susiu ataupun Hua Chen. Karena Lindong sebenarnya mengetahui bahwa orang-orang yang telah mati ini, mereka semua cukup kuat. Namun tidak ada dari mereka yang bisa melakukan perlawanan sebelum kematiannya. Hal ini membuat Lindong menjadi sangat yakin bahwa perbuatan ini memang dilakukan oleh Yimo. Tidak lama kemudian Mulingsan pun berseru dengan kaget, kakak Lindong, sepertinya pembunuh itu juga telah menggunakan jalan yang sama yang kita lewati saat ini. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan lawan yang cukup merepotkan. Lindong pun segera menyipitkan matanya. Dia pun melihat ke arah depan sana, lalu mengatakan, Lingsan, ayo kita segera pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan, mereka berdua segera bergegas menuju ke arah depan dengan cepat. Selama dalam perjalanan ini, Lindong telah menemukan beberapa pemandangan yang serupa. Para ahli yang dia temui semuanya juga telah terbunuh sebelum mereka bisa menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong menjadi terlihat serius, dan Lindong pun kini berkata dalam hati, orang ini benar-benar kejam karena dia telah membunuh semua orang yang telah dia temui. Tidak lama kemudian, Lindong pun segera menyipitkan ketika melihat ke arah depan sana. Karena Lindong bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup menakutkan, dia lalu mengatakan, Lingsan, ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Cerita kemudian berpindah pada lokasi yang jauh, tepat di arah yang dituju Lindong saat ini. Yang sebenarnya, di tempat itu ada Huang Ling, Chen King, dan juga Lilin. Raut wajah mereka bertiga pada saat ini terlihat sangat ketakutan ketika melakukan pertarungan dengan seseorang yang tidak dikenal. Chen King pun kemudian berteriak, siapa kau sebenarnya? Karena pada saat ini, setelah Huang Ling, Chen King, maupun Lilin telah berkumpul bersama dan melakukan pertarungan secara berkelompok, tapi sebenarnya keadaan mereka terlihat sangat menyedihkan karena orang yang mereka hadapi adalah orang yang benar-benar menakutkan. Yang sebenarnya orang yang telah menjadi lawan dari trio Huang Ling saat ini adalah seorang pria dengan pakaian berwarna hitam yang telah berdiri di atas cabang pohon. Pria itu terlihat biasa saja, namun senyumnya seperti dewa pembunuh ketika tatapan matanya melihat pada trio Huang Ling. Dalam sekejap saja, sebuah ketakutan pada saat ini telah muncul di dalam hati trio Huang Ling. Karena kekuatan besar yang telah mereka keluarkan dan merupakan kekuatan gabungan, tetap membuat mereka tidak bisa mengalahkan pria ini. Tidak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu pun tertawa. Tatapan matanya penuh ejekan ketika melihat trio Huang Ling yang tampak menyedihkan. Lalu dia mengatakan, daftar pemula dari Laut Iblis Kekacauan hampir tidak layak untuk disebutkan. Mendengar kata-kata ini, Huang Ling pun menjadi cukup marah. Dia baru saja akan berteriak, tapi tiba-tiba saja dihentikan oleh Chen King yang ada di sampingnya. Dan Chen King pun pada saat ini mengatakan, orang ini sangat misterius, kekuatannya mungkin sebanding dengan Tang Xilian dan juga Zhou Ze. Kita bertiga bukan tandingan dari orang ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini. Mendengar ucapan dari Chen King, raut wajah dari Huang Ling berubah menjadi sangat jelek dan dia merasa hal itu terlalu memalukan jika kabur dari tempat ini. Namun Huang Ling juga merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan dari pria berbaju hitam. Tidak lama kemudian, sambil tersenyum pria baju hitam itu mengatakan, jika kalian benar-benar ingin pergi sekarang, mungkin ini adalah waktu yang salah. Mendengar ucapan dari pria itu, tatapan mata Chen King berubah menjadi sangat ketakutan. Dia pun buru-buru membuka telapak tangannya. Dan pada saat ini Chen King telah melihat bahwa segel roh yang ada di tangannya secara misterius telah menghilang. Dan hal itu
segera tergantikan oleh garis hitam yang cukup aneh yang ada di tangan mereka. Pupil mata dari Chen King menyusut, lalu dia berteriak dengan keras, "Apa yang sebenarnya telah kau lakukan?" Mendengar teriakan ini, pria berbaju hitam pun tertawa dan ekspresi kejam muncul dari tatapan matanya sambil mengatakan, "Aku tidak suka meninggalkan orang yang selamat ketika aku telah melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kalian bertiga harus tinggal di tempat ini selamanya." Setelah mengatakan hal ini, pria berbaju hitam itu pun melesat dengan cepat menuju ke arah trio Huangling. Sebuah energi hitam yang jahat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu segera berubah menjadi tangan raksasa yang akan segera berbenturan dengan tubuh dari trio Huangling. Namun menghadapi serangan ini, trio Huangling tidak mau diam saja. Mereka bertiga mengeluarkan kekuatan Yuan secara gila-gilaan, dan seni bela diri yang tampak kuat juga telah dikeluarkan. Namun dalam sekejap saja, seni bela diri mereka bertiga benar-benar telah hancur ketika menghadapi tangan hitam raksasa. Melihat hal ini, sebuah ketakutan muncul dalam tatapan mata trio Huangling. Mereka pun segera mengatakan, "Apa sebenarnya pria ini datang dari mana? Dan mengapa dia terlihat semisterius ini? Lagi pula, aku juga belum pernah mendengar tentang individu ini di Laut Iblis Kekacauan." Pria berbaju hitam itu pun tersenyum. Sebuah tangan raksasa akan segera mengenai trio Huangling, dan pria berbaju hitam kali ini mengatakan, "Waktunya kalian untuk mati." Namun tiba-tiba saja seekor naga petir melesat dengan cepat dari kedalaman hutan, dan segera setelah itu bertabrakan dengan tangan hitam raksasa. Pada akhirnya, peng! Gelombang udara yang sangat liar dan juga fluktuasi energi menyebar dengan cepat di tempat ini. Sementara trio Huangling, tubuh mereka telah dipaksa untuk mundur. Dalam sekejap, trio Huangling pada saat ini terlihat cukup linglung. Mereka pun segera mengangkat kepalanya dan melihat dua sosok telah muncul dari dalam hutan yang lebat. Dua sosok ini pun segera mendarat di depan trio Huangling. Ketika melihat dua sosok ini, Huangling benar-benar sangat kaget. Lalu dia berteriak, "Lindong!" Ekspresi di wajah trio Huangling telah berubah menjadi cukup rumit. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya orang yang telah menyelamatkan mereka bertiga adalah Lindong, di mana pada saat itu trio Huangling telah berkonflik dengan Lindong di dalam aula penyambutan tamu. Namun pada saat ini Lindong tidak peduli dengan konflik yang telah dia lakukan bersama dengan trio Huangling saat itu. Tatapan mata Lindong melihat tajam pada pria berpakaian hitam, dan Lindong tidak merasa bahwa pria ini adalah Susiu yang telah menduduki peringkat pertama di dalam daftar pemula. Di sisi lain, pria berpakaian hitam memandang Lindong dengan tajam sebelum akhirnya dia tertawa sambil mengatakan, "Haha, pada akhirnya aku bertemu juga denganmu." Mendengar ucapan ini, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam. Dia pun secara perlahan mengatakan, "Sebenarnya kamu adalah Hua Chen dari gerbang Yuan." Mendengar kata-kata dari Lindong, tatapan mata dari trio Huangling terlihat cukup terkejut. Lalu mereka mengatakan, "Hah? Hua Chen dari gerbang Yuan?" Mereka bertiga segera mengerutkan alis. Jelas mereka tidak menyangka bahwa individu kuat yang telah mengalahkan mereka bertiga adalah seorang yang berasal dari wilayah Swan Timur. Di sisi lain, Hua Chen pada saat ini telah tersenyum ketika dia melihat Lindong. Hua Chen pun kemudian mengatakan, "Sepertinya kamu memang cukup berpengetahuan." Lindong pun dia segera bertanya dengan nada suara yang cukup lemah, "Apakah kamu datang ke tempat ini untuk memburu batu simbol petir?" Mendengar ucapan dari Lindong, Hua Chen pun segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Tujuan utamaku memang untuk mendapatkan batu simbol petir. Namun sebenarnya aku juga memiliki misi yang lainnya, yaitu membawa mayatmu kembali ke Swan Timur." Mendengar kata-kata dari Hua Chen, Lindong pun segera tersenyum lalu mengatakan, "Kata-kata seperti itu
sebelumnya juga telah diucapkan oleh trio Huo Yuan. Namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulang ke wilayah Xuan Timur. Mendengar ucapan dari Lindong, Hua Chen pun menyipitkan matanya, lalu dia membalas, "Trio Huo Yuan, mereka bertiga hanyalah sampah yang tidak berguna, dan membunuh mereka bukanlah sebuah pencapaian. Mengenai apakah aku akan berhasil membawa mayatmu kembali atau tidak, itu adalah sesuatu yang akan segera kamu lihat sendiri." Mendengar ucapan ini, Lindong pun tersenyum bengis sambil menjawabnya, "Baiklah, aku akan melihatnya." Dan dalam sekejap saja, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tegas. Sebelum akhirnya, Lindong mengepalkan tangan, dan pada saat ini, tongkat Kaisar Petir telah muncul dalam genggaman tangan Lindong. Selanjutnya, tubuh Lindong pun berubah menjadi cahaya hijau. Dia melesat dengan cepat ke arah depan untuk memberikan serangan pada Hua Chen. Ketika melihat pergerakan dari Lindong, Hua Chen pun hanya tersenyum acuh tidak acuh sambil mengatakan, "Pergerakanmu benar-benar cepat." Hua Chen segera memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan Lindong, dan pada akhirnya, dung! Tongkat Kaisar Petir yang berisi cahaya-cahaya petir disertai dengan angin yang ganas kini telah benar-benar melewati tubuh dari Hua Chen. Seikat rambut dari Hua Chen sendiri sebenarnya telah terkena serangan dari tongkat Kaisar Petir, dan hal itu berubah menjadi debu. Hua Chen pun segera melengkungkan jarinya, dan energi hitam yang jahat juga telah dikeluarkan. Hal itu dilakukan oleh Hua Chen sambil mengatakan, "Meskipun kamu cukup cepat, namun aku khawatir kamu tidak menimbulkan banyak ancaman seperti yang kau bayangkan." Setelah Hua Chen mengatakan hal ini, energi hitam yang ada di jarinya telah berubah menjadi pedang dingin dan hitam. Sebuah cahaya juga telah melonjak dari pedang ini dan kemudian berubah menjadi banyak bayangan pedang yang telah memberikan serangan ke arah tubuh Lindong. Melihat serangan ini, Lindong pun segera mengayunkan tongkat Kaisar Petir di tangannya dan kemudian bertabrakan dengan banyaknya bayangan pedang yang diciptakan oleh Hua Chen. Gelombang serangan yang luar biasa liarnya kini dengan ganas meletus di tempat ini. Hal itu membuat tanah yang ada di sekitarnya memiliki banyak keretakan. Sebuah petir dan juga cahaya hitam telah terjalin secara bersamaan. Namun aura Yimo yang biasanya kuat tidak mencapai efek yang diharapkan seperti Hua Chen. Sebaliknya, percikan-percikan petir dari tongkat Kaisar Petir milik Lindong sebenarnya mampu menahan aura Yimo. Ketika menyaksikan hal ini, Hua Chen pun segera tertawa, lalu dia mengatakan, "Haha, ternyata kamu mengandalkan kekuatan dari batu simbol petir yang ada di dalam tongkat kerajaan itu. Dan aku bisa nebak, sepertinya tongkat kerajaan ini merupakan harta karun yang telah kamu peroleh di dalam gua petir." Karena pada saat ini Hua Chen sebenarnya bisa mendeteksi kekuatan dari batu simbol petir yang tersembunyi di dalam tongkat kerajaan Kaisar Petir. Ketika mendengar ucapan dari Hua Chen, ekspresi raut wajah Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pada saat ini menggenggam erat tongkat Kaisar Petir, dan tiba-tiba saja tongkat Kaisar Petir yang ada di tangan Lindong pun menyala dan mengeluarkan suara auman yang bergema di tempat ini. Di sisi lain, tubuh dari Lindong juga telah mengeluarkan cahaya hijau. Dalam sekejap saja, naga-naga petir yang liar dan ganas kini telah melesat keluar dari dalam tongkat Kaisar Petir. Segera setelah itu, naga petir ini pun meraung ke arah langit. Mereka pun melesat dengan cepat menuju ke arah Hua Chen. Ketika melihat serangan dari Lindong ini, Hua Chen pun hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Meskipun benda itu memiliki sedikit kekuatan dari batu simbol petir, namun pada akhirnya hal itu tetap memiliki batas, dan aku sangat khawatir kamu terlalu naif jika menggunakan senjata itu untuk berurusan denganku." Setelah mengatakan hal ini, Hua Chen mengulurkan tangannya dan langsung meraih naga petir yang segera melesat menuju dirinya. 5 cahaya hitam yang agung benar-benar telah dikeluarkan dari dalam tangan Hua Chen, dan hal itu segera berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang kali ini akan bertabrakan dengan naga petir milik Lindong.
Hua Chen pun segera mengepalkan tangan. Lalu dia mengatakan, hancurlah. Pada akhirnya 5 cahaya yang berbentuk ular piton kini telah benar-benar melilit naga petir milik Lindong. Dan selanjutnya banyak retakan yang besar telah muncul di tubuh naga petir yang diciptakan oleh Lindong itu. Detik berikutnya, dar! Naga petir milik Lindong benar-benar meledak. Lindong yang masih memegang tongkat kaisar petir, ketika melihat naga petirnya telah dihancurkan, dia pun buru-buru mengambil langkah untuk mundur karena Lindong merasa bahwa kekuatan dari Hua Chen ini memang cukup menakutkan. Karena pada saat ini Hua Chen sendiri berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan, dan bahkan hal itu sudah bercampur dengan energi Yimo. Lindong merasa trio Huo Yuan yang telah dia bunuh, kekuatan mereka bertiga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Hua Chen ini. Pada saat Lindong mengambil langkah mundur demi menghindari serangan dari Hua Chen, tiba-tiba saja kelompok dari Huang Ling segera berteriak, "Lindong, hati-hatilah!" Karena trio Huang Ling merasa bahwa Hua Chen itu adalah seseorang yang tidak mudah dikalahkan. Mendengar teriakan dari trio Huang Ling, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini juga merasa bahwa Hua Chen ini akan sangat merepotkan. Bahkan untuk mengalahkannya bukan sesuatu yang mudah. Di sisi lain, Hua Chen pun tersenyum ke arah Lindong. Dia lalu mengatakan, "Jika aku menghabisimu di tempat ini, maka aku akan bisa fokus pada pertarungan untuk mendapatkan batu simbol petir." Setelah mengatakan hal ini dengan cepat, Hua Chen pun mengepalkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah energi hitam segera dikeluarkan dari dalam telapak tangan Hua Chen seperti cairan, dan detik kemudian berubah menjadi tombak hitam yang cukup panjang. Lindong yang mendengar ucapan dari Hua Chen, dia segera tertawa lalu mengatakan, "Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Lindong segera memegang erat-erat tongkat kaisar petir, dan sebuah petir yang menyambar-nyambar dengan gila kini telah muncul di atas tongkat kerajaan itu. Sementara Lindong juga telah mengeluarkan energi jiwa dari dalam tubuhnya dengan cara yang cukup menakutkan. Hua Chen yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum penuh ejekan lalu mengatakan, "Apakah begitu?" Sebuah kilatan dingin segera muncul dalam tatapan mata Hua Chen, dan detik berikutnya tubuh dari Hua Chen segera melesat maju dengan cepat serta memiliki niat membunuh yang cukup mengerikan. Ketika melihat hal ini, Lindong juga tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Dia segera mengeluarkan cahaya hijau, dan beberapa tato naga hijau pada saat ini juga telah muncul. Namun tiba-tiba saja pada saat Lindong bersiap untuk melakukan pertarungan habis-habisan dengan Hua Chen, suara ledakan pun terdengar. Lindong pun segera mengangkat kepalanya, dan pada saat ini dia melihat sosok gadis dengan baju berwarna merah yang telah datang ke tempat ini, kemudian berteriak, "Orang gerbang Yuan yang kurang ajar, kamu tidak akan bisa bertindak sesuka hatimu di wilayah dari aula apiku." Setelah teriakan ini terdengar, sebuah energi berwarna merah tua yang agung tiba-tiba saja berubah menjadi phoenix api yang ganas. Segera setelah itu menghantam tubuh dari Hua Chen dengan membawa riak energi yang sangat mengejutkan. Serangan tiba-tiba ini membuat tatapan mata Hua Chen menjadi cukup kaget. Dia pun segera mengayunkan tombak hitam di tangannya, dan sebuah cahaya hitam yang mengerikan segera berubah menjadi pilar cahaya dan bertabrakan dengan phoenix api. Pada akhirnya, peng! Sebuah riak energi yang sangat menakutkan benar-benar telah menyebar dari benturan dua kekuatan itu. Bahkan pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya kini telah dihancurkan menjadi debu. Dan di sisi lain, trio Huang Ling, kali ini mereka juga telah terlempar akibat gelombang dari benturan dua kekuatan yang dikeluarkan gadis berbaju merah dengan Hua Chen. Karena sebenarnya gadis berbaju merah itu adalah Tang Xilian. Beberapa saat kemudian setelah energi ganas dan tidak terkendali
telah tersebar di tempat ini. Sosok dari Tang Xilian telah mengacungkan tombaknya pada Hua Chen. Segera setelah itu, mata cantik dari Tang Xilian melihat ke arah Lindong. Dia pun tersenyum sambil mengatakan, "Lindong, sepertinya kamu kurang beruntung. Jika aku tidak bergegas datang ke tempat ini, mungkin dirimu akan berada dalam masalah besar." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong pun segera menjawabnya, "Kau tidak perlu memandang rendah diriku seperti itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah Hua Chen. Raut wajah dari Tang Xilian berubah sedingin es. Lalu dia mengatakan, "Pada awalnya aku berencana untuk bertarung denganmu setelah aku tiba di gunung yang tidak terukur. Namun sepertinya pertarungan kita berdua memang harus dimajukan." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Hua Chen pun hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia menjawabnya, "Haha, peri api Tang Xilian dari aula Dewa Api. Kamu yang benar-benar mendominasi seperti yang dikabarkan oleh rumor. Karena ada begitu banyak orang di tempat ini, mari kita lupakan saja pertarungan ini. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung di gunung yang tidak terukur." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Hua Chen melirik ke arah Lindong. Dia pun tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Lindong, aku telah mendengar bahwa di wilayah Xuan Timur pada saat itu kamu menikmati bantuan dari seorang wanita. Dan setelah aku menyaksikan hal ini dengan mata kepalaku sendiri, sepertinya kamu memang sangat cocok untuk berlindung di bawah para wanita ini." Mendengar ucapan dari Hua Chen, Lindong pun tidak mengungkapkan kemarahannya sedikit. Dia pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Lindong mengatakan, "Hua Chen, aku akan segera membunuhmu." Mendengar ucapan dari Lindong, Hua Chen pun tertawa lalu dia mengatakan, "Aku akan menunggumu dan mudah-mudahan kamu memiliki kualifikasi untuk mendaki puncak gunung tidak terukur." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Hua Chen segera berbalik dan dia berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kemudian melesat dengan cepat masuk ke dalam hutan. Pada akhirnya, Hua Chen pun benar-benar menghilang dari tempat ini. Tidak lama kemudian, Tang Xilian yang masih ada di udara, dia segera mendarat dan berdiri di samping Lindong. Tang Xilian pun melirik sambil mengatakan, "Mengingat kecerdasanmu, tentu saja kamu tidak akan terjatuh dalam provokasi seperti itu, bukan?" Lindong pun menyipitkan matanya. Dia melihat ke arah kepergian dari Hua Chen. Sebelum akhirnya Lindong tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Aku tidak marah, hanya saja aku telah dipandang rendah. Meskipun demikian, hal ini tidak apa-apa karena aku akan segera menghajarnya." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian pun pada saat ini memandang wajah Lindong sambil mengatakan, "Meskipun kamu memiliki permusuhan yang dalam dengannya, tapi lawan pertama dari dia adalah diriku dan aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk melawan dia di awal." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong pun hanya bisa melirik ke arah gadis cantik itu. Dan pada saat ini, tatapan mata Tang Xilian melihat ke arah Lindong dengan tajam sambil mengatakan, "Lindong, sebenarnya aku tidak memandang rendah dirimu. Jika kamu berpikir bahwa kata-kataku telah melukai harga dirimu, yang bisa aku lakukan hanyalah minta maaf. Selain itu, Hua Chen ini bukanlah orang yang suci. Apalagi di dalam kompetisi ini bukanlah pertarungan persahabatan, tapi ini merupakan pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Selain itu, guru juga telah mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan Hua Chen dan juga Su Xiu bisa mendapatkan batu simbol petir. Maka dari itu, aku akan melakukan semuanya yang aku bisa demi menghentikan mereka berdua." Karena pada saat ini Tang Xilian sadar, meskipun Lindong ini cukup kuat, namun dia hanya berada di tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dan Lindong hanya mampu membunuh orang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Namun Hua Chen dan juga Su Xiu sendiri, sebenarnya mereka berdua telah melangkah ke tahap kematian mendalam tingkat lanjutan.
Selain itu, mereka berdua juga cukup misterius dan memiliki banyak teknik yang tidak terduga. Maka dari itu, Tang Xilian tidak ingin membiarkan Lindong menghadapi dua orang yang berbahaya. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia tidak ingin berdebat dengan gadis cantik itu. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Silakan saja kalau kau ingin bertarung. Lakukan pertarungan di awal terlebih dahulu." Karena pada saat ini, Lindong tidak memiliki niat untuk mendapatkan kemuliaan apapun. Yang dia inginkan hanyalah menyelesaikan instruksi dari tetua Moluo dan kemudian mengambil kembali esensi petir yang seharusnya menjadi milik Lindong. Namun jika Tang Xilian maupun Zhou Ze sendiri mampu menghabisi Hua Chen dan juga Su Xiu di dalam kompetisi ini, maka itu juga akan menyelamatkan Lindong dari beban dan juga tanggung jawab besar yang harus dia pikul. Tang Xilian menatap Lindong untuk sejenak. Dia pun segera tersenyum. Kemudian Tang Xilian segera melirik pada trio Huangling yang ada di belakang mereka sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini. Karena gunung tidak terukur, jaraknya sudah sangat dekat." Setelah mengatakan hal ini, Tang Xilian pun segera bergegas untuk menuju ke gunung tidak terukur. Hal itu segera diikuti oleh Lindong dan juga Mu Lingshan. Di dalam perjalanan menuju gunung tidak terukur, mereka bertiga pada saat ini tidak menemui hambatan sedikit pun. Dan dalam waktu 10 menit, Lindong telah benar-benar keluar dari dalam hutan yang lebat. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat sebuah gunung yang besar berdiri di depan sana. Kaki dari Lindong kini telah berhenti di atas pohon yang besar. Dia menatap tajam ke arah gunung yang ada di hadapannya sambil mengatakan, "Jadi sebenarnya itu adalah gunung tidak terukur." Sebuah awan yang tebal pada saat ini telah menutupi puncak dari gunung. Dan di atas puncak gunung itu sendiri ada sebuah simbol yang cukup familiar dengan Lindong. Karena sebenarnya itu adalah esensi dari batu simbol petir. Seolah-olah kekuatan di atas puncak gunung itu telah memanggil-manggil batu simbol petir yang ada di dalam tubuh Lindong. Pada saat ini kaki gunung telah benar-benar dipenuhi banyak orang. Tatapan mata semua orang terlihat cukup gembira ketika mereka melihat pada puncak gunung. Dan tempat ini sebenarnya adalah medan pertempuran yang terakhir. Kedatangan dari kelompok Lindong dalam sekejap saja langsung menarik perhatian dari banyaknya pasang mata yang ada di tempat ini. Dan tentu saja sebenarnya hal itu dikarenakan Lindong datang bersama dengan Tang Xilian. Banyak tatapan mata dipenuhi dengan kekaguman dan juga ketakutan. Tidak lama kemudian sebuah tawa terdengar dari jarak yang cukup dekat dengan Lindong. "Haha, sebenarnya kalian telah datang terlambat." Yang sebenarnya kata-kata itu diucapkan oleh Raja Kecil Zhou Ze. Mendapat perkataan seperti itu dari Zhou Ze, Tang Xilian pun segera mengatakan, "Kita bertiga baru saja bertemu dengan Hua Chen ketika melakukan perjalanan ke tempat ini, dan kita bertukar pukulan sebentar dengannya." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, tatapan mata dari Zhou Ze terlihat cukup serius. Lalu dia bertanya, "Oh, lalu bagaimana kekuatan orang itu?" Ditanya seperti ini, ekspresi muram pun melintas di raut wajah dari Tang Xilian. Dia pun segera menjawabnya, "Orang itu sangat kuat." Karena Tang Xilian jelas menyadari betapa kuatnya serangan yang telah dia kirimkan. Namun pada akhirnya serangan itu dengan mudah dihilangkan oleh Hua Chen. Hal ini menjadi bukti bahwa orang dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur itu memang sangat kuat. Setelah mendengarkan jawaban dari Tang Xilian, Zhou Ze pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena orang yang bisa digambarkan kuat oleh Tang Xilian kemungkinan besar memang tidak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada area lain dari kaki gunung ini. Dan sebuah kejutan telah melintas dalam tatapan mata Lindong. Lalu dia mengatakan, sebenarnya ada banyak individu kuat yang telah sampai di tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Zhou Ze pun kemudian menjawabnya,
mereka semua yang bisa tiba di tempat ini tanpa tersingkir, semuanya memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun daftar pemula memang memiliki bobotnya sendiri, tapi hal itu sebenarnya tidak sepenuhnya bisa memperhitungkan semua individu yang benar-benar kuat di Laut Iblis Kekacauan ini. Karena beberapa kuda hitam sebenarnya akan muncul dan tidak bisa kita perkirakan. Mendengar ucapan dari Jose, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja Lindong merasakan aura dingin telah muncul di dalam tubuh Mulingsan. Hal ini membuat Lindong cukup terkejut. Sebelum pada akhirnya Lindong melihat bahwa sebenarnya Mulingsan ini sedang menatap ke arah tempat tertentu yang membuat ekspresi di wajahnya menjadi sangat jelek. Lindong pun segera mengikuti pandangan dari Mulingsan, dan dia pada saat ini melihat dua sosok telah berdiri di atas sebuah bukit. Dua sosok itu adalah seorang pria yang sangat kekar dan juga seorang gadis muda yang terlihat cukup mungil. Meskipun gadis muda ini cantik, tapi sebuah keangkuhan tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Sebuah aura kuat juga telah dipancarkan dari dua orang ini. Bahkan Lindong bisa menebak bahwa sebenarnya mereka berdua telah berada di tahap kematian mendalam. Tidak lama kemudian, dua orang itu pun juga mendeteksi tatapan mata dari Lindong, dan dengan cepat mereka berdua menoleh. Dan selanjutnya, pria kekar pun melihat ke arah Mulingsan yang ada di samping Lindong. Dia pun segera tersenyum dan memancarkan aura jahat yang sangat menyeramkan. Sementara di sisi lain, wanita muda yang berada di samping pria kekar, dia juga tersenyum dan seolah-olah jijik ketika melihat Mulingsan. Pada saat melihat hal ini, Lindong pun mengerutkan keningnya lalu bertanya, "Lingsan, siapa mereka?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menggertakkan giginya. Dengan nada suara yang penuh amarah, Mulingsan pun menjawabnya, "Mereka adalah dua jabingan dari klan Hiu Iblis Darah." Mendengar jawaban dari Mulingsan, Lindong pada akhirnya mengerti kenapa raut wajah dari Mulingsan tadinya menjadi sangat jelek. Dan Lindong kini mengatakan, "Jadi mereka berdua adalah anggota klan Hiu Iblis Darah. Tidak kusangka kita akan bertemu dengan mereka di tempat ini." Tidak lama kemudian Tang Xilian yang berada di samping Lindong juga melihat pada dua orang itu. Sebelum akhirnya dia berkata, pria bertubuh kekar itu bernama Sali, sedangkan wanita yang ada di sampingnya bernama Saling. Mereka adalah murid langsung dari pimpinan klan Hiu Iblis Darah, dan mereka juga cukup terkenal di kalangan generasi muda dari klan Hiu Iblis Darah. Mendengar penjelasan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini Lindong bisa melihat permusuhan yang cukup besar dari tatapan mata dua orang itu, yang sebenarnya tatapan mata ini ditujukan pada Mulingsan. Lindong pun segera mengusap kepala kecil dari Mulingsan sambil tersenyum ke arahnya. Meskipun pada saat ini Mulingsan telah menjadi incaran dari dua orang yang berasal dari klan Hiu Iblis Darah, tapi Lindong tidak akan diam saja ketika terjadi sesuatu pada Mulingsan. Pada saat mendapatkan usapan di kepalanya oleh Lindong, Mulingsan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, tatapan mata Mulingsan memelototi wanita muda yang bernama Saling, dan hal itu dilakukan oleh Mulingsan dengan penuh penghinaan. Saling yang merasa terprovokasi oleh tatapan mata Mulingsan, dia pada saat ini mengatakan, "Gadis kecil, sebenarnya kamu meminta kematian." Setelah mengatakan hal ini, Saling pun segera mengepalkan tangannya, dan sebuah cahaya berdarah kini berubah menjadi panah yang melesat dengan cepat menuju ke arah Mulingsan. Melihat serangan yang telah diluncurkan oleh Saling, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat kejam. Dia pun segera melambaikan lengan bajunya, dan angin yang kencang kini telah membalikkan panah itu menuju ke arah Saling dengan cara yang lebih kejam dari sebelumnya. Menyaksikan adegan ini, pria bertubuh kekar yang ada di samping Saling tiba-tiba saja maju ke depan. Dia pun mengeluarkan kekuatan dan menghancurkan panah yang menuju ke arah Saling. Selanjutnya, tatapan mata dari pria kekar itu melihat ke arah Lindong dengan seram, lalu mengatakan,
sebenarnya kamu ingin mati?" Mendengar perkataan ini, Lindong pun menjawab dengan nada suara yang cukup dingin. "Hah, kalian berdua adalah anggota dari klan Hiu Iblis Darah. Pantas saja kalian tidak memiliki sopan santun." Mendengar kata-kata ini, sebuah kemarahan pun muncul di raut wajah dari Saling. Dan pada saat yang sama, niat membunuh juga telah menyembur dalam tatapan mata Sali. Dia pun segera mengeluarkan cahaya berdarah di permukaan tubuhnya. Hal ini membuat para ahli yang ada di sekitarnya merasa cukup terkejut. Namun mereka semua tidak berani berkata apapun lagi. Ketika melihat permusuhan ini, tiba-tiba saja Tang Xilian berkata, "10 puncak gunung tidak terukur akan segera dibuka. Ambil segel gunung terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah lain." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, sebuah cahaya tiba-tiba saja muncul di gunung yang besar. Tidak lama setelah suara dari Tang Xilian terdengar, dalam sekejap saja, awan yang ada di puncak gunung kini telah berguncang. Dan 10 puncak besar kini telah muncul di depan mata banyak orang. Sebuah cahaya kini telah berkedap-kedip di puncak-puncak itu, yang sebenarnya itu adalah segel cahaya yang harus diburu oleh banyak orang. Sebuah kegemparan dalam sekejap saja pecah di kaki gunung ini ketika banyak orang melihat pada cahaya segel. Tatapan mata dari Tang Xilian sendiri juga melihat pada segel yang ada di puncak itu. Sebelum akhirnya dia berkata, "Lindong, satu puncak ini hanya diperuntukkan satu orang. Apakah akan ada orang yang bisa mendapatkan segel gunung atau tidak? Itu semua tergantung dengan kemampuan mereka sendiri." Mendengar ucapan itu, Lindong pun menjawabnya, "Ya, aku mengerti." Segera setelah itu, Tang Xilian pun mengatakan, "Kalau begitu, kita harus segera pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tang Xilian segera melesat menuju salah satu puncak. Dan hal itu segera diikuti oleh banyaknya orang yang ada di tempat ini. Lindong pun segera melirik ke arah Mulingsan, lalu dia mengatakan, "Lingsan, apakah kamu juga akan pergi ke salah satu puncak itu?" Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dia pada saat ini segera mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian. Kemudian Mulingsan pergi ke salah satu puncak yang ada di tempat ini. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum dan dia juga telah melesat ke puncak yang lain. Pada saat melihat pergerakan dari Lindong dan juga Mulingsan, wajah dari Saling telah terlihat menjadi sangat dingin. Tatapan matanya melihat ke arah Mulingsan, lalu dia mengatakan, "Saudara Sali, aku akan pergi dulu untuk merobek mulut dari gadis itu." Mendengar perkataan ini, Sali pun segera menjawabnya, "Dan aku serahkan orang yang satunya itu padaku. Aku akan membuatnya membayar harga atas apa yang dia katakan sebelumnya." Setelah mengatakan hal ini, Sali dan juga Saling, mereka pun bertukar pandang, kemudian berpisah dengan cepat, di mana Saling sendiri menuju ke tempat yang sama dengan Mulingsan, dan Sali kini telah menuju tempat yang sama dengan Lindong. Tidak lama kemudian banyak ahli yang telah berkerumun. Mereka semua juga telah bergerak untuk menuju puncak dari 10 puncak yang ada di tempat ini. Yang sebenarnya hal ini akan menjadi pertempuran terakhir untuk mendapatkan 10 besar yang bisa bersaing mendapatkan batu simbol petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bisa mengalahkan Sali dan kemudian mendapatkan salah satu simbol gunung supaya Lindong bisa memiliki kualifikasi untuk melakukan pertempuran di akhir dan bersaing untuk mendapatkan batu simbol petir? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.